Semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Risma Dewi, Your Go To Girl. Oke, di sini aku mau ngucapin selamat tahun 2025. Kurang lebih kita udah ngejalanin di tahun ini tuh 2 minggu lebih, kurang lebih lah 2 minggu. Nah, di sini aku kayak sesuai judul, kenapa sih pentingnya goals di hidup kita gitu. Terutama di tahun 2025 ini gitu. Pernah gak sih kayak kalian ngejalanin hidup kayak lebih terstruktur, lebih bermakna gitu, kayak lebih punya tujuan gitu, kita tuh mau kemana gitu. Sebelum itu aku mau ngebahas tentang kenapa kita penting punya goals di hidup kita. Sama ya, di tahun 2025. Sebelum lanjut, aku mau ngejelasin apa itu goals. Goals itu bukan hanya kayak kita mau sesuatu aja gitu, tapi goals itu kayak baik itu dari kesehatan, kita mau olahraga dengan teratur gitu, itu tuh termasuk kayak goals. Nah, goals itu bukan hanya sekedar kita mau barang aja gitu, banyak banget macamnya, mulai dari kayak kesehatan, mulai dari kayak hubungan yang baik dengan orang sekitar gitu, karir gitu, kita mau kemana sih udah kuliah, atau kita mau kemana sih abis SMA, itu kan termasuk kayak goals kita, tujuan kita selanjutnya tuh mau gimana gitu ya. Dengan adanya kita goals itu kayak kita tuh terarah, terstruktur gitu ya. Nah, terus pentingnya goals itu apa sih, manfaatnya goals itu, kenapa sih gitu repot-repot gitu harus mikirin goals? Ya udah sesuai alurnya aja ya, kayak sesuatu juga emang harus sesuai, ya udah gitu terima aja. Tapi kan kita bisa ngerubah yang kayak sesuai apa yang kita mau gitu ya. Untuk itu kayak kita penting punya tujuan yang besar. Itu kayak kita gak bermimpi besar itu kayak gak perlu modal gak sih? Kayak perlu modal itu ya tindakan kita, sistem kita untuk gapai itu semua tuh kayak gimana, itu yang menjadi modalnya. Manfaat dari goals meningkatkan motivasi, punya kompas dimana yang ngarahin kita ke tujuan kita. Jadi kita lebih termotivasi, lebih berusaha gitu, gimana caranya untuk bisa gapai mimpi-mimpi kita, cita-cita kita gitu. Nah, kita punya goals di tahun 2025 ini. Di 2025 ini pengen punya apa? Pengen punya ini, pengen jadi ini. Coba kalian tulisin tuh, dan untuk bisa mewujudkan itu semua tuh kayak gimana sih. Nah, kalian juga harus pikirin itu biar sistem kita tuh kayak terwujud, terarah, tingkatkan fokus. Jadi kita punya goals, kita fokus dalam hal-hal yang penting. Punya goals nih, kita lebih fokus, kita lebih terarah. Jadi nggak ke distract gitulah sama hal-hal yang gak penting gitu. Nah, terus juga ada meningkatkan produktivitas, dimana kayak goals itu menjadi pengingat kita. Gimana caranya tindakan kita untuk menggapai itu semua tuh kayak gimana gitu. Kayak jadi dari kayak hal-hal kecil juga itu bisa, misalnya dari bangun tidur mulai dari jam pukul 5 gitu, itu kan kayak termasuk kayak produktif gitu. Kayak misalnya kita mau tubuh yang sehat misalnya tuh ya, mulai dari makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dari sarapannya harus kayak gimana, terus makan siangnya harus kayak gimana, makan malamnya harus kayak gimana, dan olahraganya harus kapan gitu. Itu kayak hal kecil tapi bisa membuahkan hasil yang besar gitu. Misalnya kita punya goals di bidang karir gitu ya, mulai dari bisnis, kita mau punya bisnis nih di tahun ini. Nah, bisa ngewujudin bisnis itu tuh kayak gimana? Misal kayak jualan, mulai dari kecil-kecilan nawarin ke temen lah ya, kayak itu kan mulai dari bisnis ke tahap pertama, misalnya meskipun pemula tapi kayak itu bisa menjadi sebuah bisnis kan. Kedua kayak kesehatan, yang tadi aku udah sebutin, kayak olahraga teratur, makan makanan yang enak. Terus kayak pribadi, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, nah kita kesehariannya tuh kayak misalnya harus minimal 1 jam sehari untuk bisa belajar bahasa Inggris, atau minimal 30 menit dalam sehari. Kan kayak lama kelamaan kayak bisa sering-sering terus belajar menjadi kurang lebih bisa gitu ya.
dalam pribadi. Meskipun aku kayak misalnya aku sekarang lagi berusaha untuk bisa konsisten dalam belajar bahasa Inggris gitu. Misalnya kita mau punya tabungan di tahun 2025 ini. Nah, kita untuk mewujudkan tabungan itu tuh kayak mulai dari nabung kan. Nah, dari hal kecil itu tuh kayak nabung. Kita nabung, nabung, nabung sampai di akhir tahun kita bisa membuka tabungan tersebut. Pentingnya goals itu tuh harus memulai rencana, kita harus bertindak, harus aksi, kita tuh harus berjalan gitu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kita mau itu. Nah, jadi kayak menurut aku kalian penting banget punya goals di tahun ini. Nah, menurut aku kayak penting bagi kalian buat tulisin goals kalian apa di tahun 2025 ini. Tujuan kalian tulis apapun itu, tulisin aja. Kalian cari tahu kayak untuk bisa gapai itu tuh kayak gimana, tindakannya tuh kayak gimana. Kalian juga kayak tulisin mulai dari besoknya gitu, atau mulai dari detik itu juga kayak kalian ubah diri kalian, habit kalian, keseharian kalian. Nggak harus langsung semuanya, tapi kayak dari kecil, mulai dari bangun pagi, makan makanan yang sehat, olahraga gitu. Kayak itu tuh udah termasuk hal-hal yang kecil tapi insya Allah bakalan membuahkan hasil. Terus juga kalian jangan fokus pada kayak tujuan kita ini, tapi kalian harus fokus kepada progres kalian udah baik atau belum. Terus kalian jangan lupa terus cek progres kalian udah sampai mana, udah sampai ke tahap apa gitu. Kalian bukan hanya fokus pada goalsnya aja, tapi kayak progresnya kalian udah sampai mana. Itulah pentingnya punya goals, punya mimpi, punya tujuan. Terutama di tahun 2025 ini. Hidup aku juga gitu ya, di tahun 2020 ini lebih bermakna, lebih bermanfaat, bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat banyak orang gitu ya. Jangan takut untuk bermimpi besar dan mewujudkannya. Ingat, mimpi besar bukan datang dengan instan, tapi kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Kita harus punya semangat, kita harus punya niat untuk bisa mewujudkan itu semua, dan insya Allah mimpi kita bakalan terwujud. Jadi kita bareng-bareng untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita di tahun ini dengan hal-hal yang sedikit demi sedikit untuk progres. Jadi, nah untuk itu aku mau ngajak kalian, ayo kita bareng-bareng untuk mewujudkan mimpi kita di tahun ini. Tulisin semua mimpi kalian di kertas dan wujudkan dengan tindakan-tindakan kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kita mewujudkan mimpi kita di tahun ini dengan baik, dengan konsisten, dan dengan semangat yang tinggi untuk mewujudkannya. Seperti itu. Tuh, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan sekarang di video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian juga termotivasi dari video ini. Dan bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.